Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuni Rahmita dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul, Citra Raya. Di sini, saya akan memaparkan sedikit tentang surat lamaran beserta CV. Sebelum kita mengetahui pengertian dari surat lamaran pekerjaan dan juga CV, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari surat secara umum. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak yang lainnya. Fungsi dari surat itu sendiri dapat menjadi sarana pemberitahuan ataupun sarana permintaan. Oke, lanjut ke pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan atau pula disebut sebagai pelamar kepada seseorang dari suatu organisasi yang dapat memberikan pekerjaan. Surat lamaran merupakan jenis surat pribadi, namun dia bersifat resmi. Kemudian, kurikulum vitae ataupun biasa disebut CV merupakan catatan singkat tentang gambaran diri seseorang. Selain berisi data pribadi, CV juga meliputi keterangan tentang riwayat pendidikan dan juga pengalaman-pengalaman yang telah dialami. Oke, selanjutnya ada unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan merupakan ketentuan yang harus diperhatikan saat menulis lamaran pekerjaan. Salah satunya adalah menggunakan bentuk surat yang standar, menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, kita masuk ke sistematika penulisan dari surat lamaran pekerjaan. Sistematika penulisan dari surat lamaran pekerjaan mengikuti sistematika penulisan dari surat resmi pada umumnya. Dimulai dari tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan termasuk kalimat. Untuk di sini contohnya Tangerang, 25 Juni 2022. Untuk penulisan tanggal tidak digunakan dengan disingkat, seperti contohnya 25-07-22. Itu tidak boleh karena ini merupakan surat resmi. Untuk perihal dan lampiran. Perihal dan lampiran tidak disingkat dan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Oke, di sini untuk lampiran ditulis 6 lembar menggunakan huruf tanpa angka 6. Oke, selanjutnya kita masuk ke alamat surat. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Kemudian tidak melebihi dari 3 baris. Dan juga jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti saudara, saudari, atau ibu atau bapak. Jadi langsung ke posisinya atau RD atau langsung ke PT-nya langsung. Untuk penulisan jalan tidak disingkat menjadi JLN. Kemudian tidak menggunakan titik di akhir barisnya. Oke, dengan hormat ditulis dengan huruf kapital di depan dan koma di akhirnya. Dilanjutkan dengan alinea pembuka, biasanya diisi dengan dari mana sih didapatkannya pengetahuan adanya lowongan pekerjaan.
biasanya dari iklan di internet atau dari brosur dan lain sebagainya. Oke, ini sudah masuk ke isi. Isinya terdapat dari mulai identitas seorang pelamar, bisa dibaca di sini contoh-contohnya. Untuk menuliskan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam identitas, huruf awal dari kata-kata tersebut digunakan huruf kecil, dan untuk keterangan dari identitasnya itu sendiri menggunakan huruf kapital di awal seperti penulisan pada nama, tempat. Oke, selanjutnya kita ke bagian lampiran. Untuk bagian lampiran, di setiap rincian menggunakan kata baca titik koma dan juga di akhir lampiran menggunakan titik. Untuk penulisannya dapat dilihat seperti contoh pada gambar tersebut. Oke, yang terakhir ini dalam sistematika penulisan terdapat penutup. Untuk penutup, harus menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instalasi yang dituju. Dan menggunakan salam penutup dengan hormat diakhiri dengan koma dan juga tanda tangan dan nama terang. Oke, yang terakhir kita mengetahui apa sih isi dari CV itu? Mulai dari data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman pekerjaan, referensi pribadi, dan keterangan lain. Mulai dari data pribadi, biasanya meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan juga jati diri seperti nomor KTP atau paspor, dan juga alamat kewarganegaraan. Untuk riwayat pendidikan, ditulis menurut kronologis dari pendidikan tersebut. Mulai dari tahunnya diikuti dengan sekolahnya. Untuk pengalaman bekerja, ditulis juga sesuai dengan kronologis. Mulai dari kapan sampai kapan, kemudian di perusahaan apa, di mana, dan mengapa Anda berhenti bekerja dari perusahaan itu. Kemudian referensi pribadi merupakan keterangan dari orang tertentu tentang diri pelamar. Pelamar bisa menunjuk nama orang tertentu dari perusahaan sebagai referensinya. Untuk keterangan lain, biasanya diisi dengan keterampilan atau keahlian khusus. Seperti contohnya, penguasaan bahasa asing, atau kegambaran pribadi, dan lain sebagainya. Biasanya yang tidak dapat diperoleh di pendidikan formal. Keterangan yang dicantumkan hendaknya yang berhubungan dengan bidang yang akan dilamar. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat membantu rekan-rekan semua yang akan melamar pekerjaan ataupun membutuhkan info terkait
surat lamaran pekerjaan. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.